Bersama Anda di Kompas Petang. Saudara, polisi terus mendalami kasus penembakan Ustaz Alex di Tangerang, Banten. Saat ini sudah ada 12 saksi yang diperiksa. Selain memeriksa 12 saksi, tim Puslap 4 juga dikerahkan menganalisa hasil rekaman CCTV di lokasi kejadian serta proyektil peluru yang ditemukan. Kami kutip dari laman detik.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut ada 12 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, menganalisis termasuk CCTV. Di media sosial viral sosok yang diduga penembak Ustaz di Tangerang, Banten. Dalam visual ini tampak pengendara sepeda motor yang sedang berhenti persis di depan gang. Tidak berselang lama, terlihat seseorang yang berlari melewati arah gang rumah korban, Ustaz Alex. Sosok itulah yang diduga sebagai pelaku penembakan Ustaz Alex. Polisi hingga kini masih menganalisis rekaman CCTV di lokasi. Sementara itu di Batam, pelaku penyerangan Ustaz Abu Syahid Caniago di Masjid Baitus Syakur pada Senin lalu diduga mengalami gangguan kejiwaan sejak 3 tahun terakhir. Keterangan ini disampaikan polisi berdasarkan rekam medis pelaku. Menurut polisi, pelaku juga kerap keluar masuk rumah sakit jiwa. Hingga kini polisi masih terus memeriksa kejiwaan pelaku. Hasil penelusuran dan pemeriksaan daripada penyidik di Polresta Barelang yang bersangkutan setelah ditelusuri atas nama inisial H adalah pernah mengidap penyakit jiwa selama 3 tahun dan catatan medis di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Sering keluar masuk di Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh. Ustaz Abu Syahid Caniago yang menjadi korban penyerangan sudah bertemu pelaku di kantor polisi. Ia menyatakan tidak mengenal pelaku tapi sudah memaafkan perbuatannya. Korban juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kepolisian. Apakah memaafkan? Ya, kami memaafkan. Tapi tentu karena ini sudah masuk ke kondisinya ranah hukum, tentu hukum akan melakukan prosedurnya. Kalau dari pribadi kami dan jamaah sudah memaafkan. Saya bersama Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Hari Golden Heart. Pak Hari, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Mas Riko, salam sehat, salam bugar. Salam sehat untuk Anda dan kawan-kawan di sana. Pak Hari, pelaku ini siapa? Ya, Mas Riko, jadi sejak kejadian hari kemarin, Polda Kepri bersama Polresta Barelang bergerak cepat untuk mengungkap dan menelusuri kasus ini. Beberapa langkah sudah dilakukan dan sampai saat ini masih terus dilakukan. Yang pertama kita melakukan penelusuran data diri pelaku melalui Inavis, kemudian melakukan pengenalan rekam wajah yang bersangkutan, itu kita lakukan dan identik data yang bersangkutan dengan yang dimiliki oleh kita. Kemudian dari tim penyidik sendiri saat ini sudah berada di wilayah Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap kakak kandung pelaku, karena disebutkan di awal bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa. Kemudian penyidik mendapatkan informasi dan keterangan dari kedua kakak kandung pelaku yang mengakui bahwa pelaku memang pernah menderita gangguan kejiwaan dan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Sorry Pak, tadi penyidiknya ada di Aceh. Maksud Anda pelaku ini warga Aceh atau gimana? Dari penelusuran melalui sidik jari maupun wajah, data yang diberikan bahwa pelaku memiliki ataupun berdomisili di Aceh. Tapi tinggal di sana atau gimana? Di Batam. Pada kejadian yang bersangkutan berada di Batam. Ya. Pak Hari bisa cerita lebih banyak soal pelaku ini siapa? Apa yang menjadi motifnya? Saya tahu ada dugaan gangguan kejiwaan, tapi apa hasil interogasi polisi terhadap pelaku? Ya,
Jadi sebelum kita ke sana kan tentu kita mengumpulkan alat bukti ya sebelum kita memeriksa pelaku karena pemeriksaan terhadap tersangka ini setelah kita kumpulkan maupun pemeriksaan saksi yang menguatkan. Saya sampaikan kembali Mas Riko bahwa di Aceh pun juga penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dr. Ibrahim yang pernah merawat pelaku pada kurun waktu Mei Juni 2015 dan Juni Juli 2018. Dari keterangan dokter yang pernah merawat bahwa benar yang bersangkutan ini pernah menderita gangguan kejiwaan, namun dinyatakan sembuh secara klinis dan tinggal hanya untuk terapi dengan meminum obat-obatan. Jadi dinyatakan sembuh secara klinis oleh dokter yang merawat. Ya, kemudian kita juga tidak hanya berhenti sampai itu Mas Ito, bahwa penyidik juga meminta dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit BP Batam melakukan pemeriksaan kembali terhadap kondisi kejiwaan pelaku. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tim ataupun dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit BP Batam bahwa perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka ini tidak disebabkan oleh gangguan kejiwaan. Apa artinya itu, Pak? Ya, ini saya sampaikan dulu. Ini kesimpulan bahwa perilaku pelanggaran hukum ya itu tidak disebabkan oleh gangguan jiwa. Saat ini tersangka mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, kemudian mampu untuk sesuatu secara sadar, mampu mengatakan secara sadar. Kemudian dari kesimpulan pemeriksaan dokter spesialis kejiwaan disarankan bahwa tersangka kasus hukumnya dapat dilanjutkan. Oleh karena itu ya. Saya mau balik lagi ke tadi, bukan karena gangguan kejiwaan, artinya bisa diajak berkomunikasi oleh kepolisian, bisa ditanya oleh kepolisian dan dia bisa menjawab. Sejauh ini motifnya apa, Pak? Kenapa? Kan kalau tadi Anda bilang bukan karena gangguan kejiwaan, kata dokter, berarti sejauh ini bisa diajak berkomunikasi, bisa menjawab pertanyaan dari kepolisian. Apa motifnya, Pak? Ya, untuk motif masih didalami ya oleh penyidik. Penyidik masih terus bekerja ya untuk mendalami motifnya. Namun demikian kita tentu ya selain untuk mendalami daripada motif tersangka, kita juga bekerja mencukupkan alat bukti maupun barang bukti sehingga kasus ini nanti bisa untuk dimajukan ke peradilan. Ada pihak lain yang diperiksa, Pak, selain pelaku? Sejauh ini sudah ada 8 saksi yang diperiksa, termasuk dokter spesialis yang pernah merawat yang bersangkutan, kemudian dokter spesialis dari Rumah Sakit BP Batam. Kenapa saya tanya gitu, Pak Hari? Karena ada kekhawatiran pelaku disuruh atau pelaku melakukan perbuatan ini atas permintaan dari orang lain. Anda bisa pastikan soal itu? Ya, tentunya ini terkait dengan motif maupun perilaku maupun tindakan daripada pelaku sendiri, tentu ini masih jalan. Yang jelas kita memastikan melalui pemeriksaan dokter spesialis kejiwaan bahwa terkait dengan perilaku daripada pelaku ini direkomendasikan atau disarankan bahwa bisa dilanjutkan. Baik. Terima kasih Pak Hari, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Terima kasih Mas Riko, selamat sore. Berikutnya di Kompas Petang akan hadir